Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menyelami 4 kebiasaan yang terlihat sepele, tetapi dapat memiliki dampak besar dan merusak dalam hidupmu. Mungkin tanpa kamu sadari, kebiasaan-kebiasaan ini bisa menghancurkan berbagai aspek penting dalam kehidupanmu, mulai dari ambisi hingga kedamaian batinmu. Pastikan kamu tetap bersama kami sampai akhir video, dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika kamu menikmati konten ini, subscribe jika kamu belum bergabung dengan kami, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita tentang 4 jenis kebiasaan yang akan membunuhmu secara perlahan tanpa kamu sadari. 1. Kemalasan akan membunuh ambisimu. Kita memulai dengan kebiasaan pertama yang bisa sangat merusak jika dibiarkan berlarut-larut, kemalasan. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa merusaknya kemalasan terhadap ambisi kita. Ambisi itu seperti bahan bakar yang mendorong kita untuk bergerak maju, mencapai lebih banyak, dan memperoleh kepuasan dari pencapaian itu sendiri. Namun, kemalasan seringkali membuat kita terjebak di zona nyaman, menghindari tindakan yang sebenarnya bisa membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. Sekarang, bayangkan ini, kamu memiliki impian besar, mungkin untuk memulai bisnis sendiri, menulis buku, atau apapun itu. Tetapi, setiap kali kesempatan untuk bekerja menuju impian tersebut muncul, kamu memilih untuk menunda-nunda. Nanti saja, pikirmu, atau saya tidak merasa seperti itu hari ini. Tidakkah itu terdengar familiar? Inilah saat kemalasan mulai menggerogoti ambisi. Tapi bagaimana kita mengatasi ini? Mulailah dengan mengatur tujuan yang kecil dan dapat dicapai. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis buku, tetapkanlah untuk menulis setidaknya 1 halaman setiap hari. Ini mungkin terdengar sedikit, tapi lama-lama akan terakumulasi, dan sebelum kamu sadar, kamu akan memiliki bab demi bab yang siap dikompilasi menjadi sebuah buku. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang mendukung produktivitasmu. Jauhkan distraksi sebanyak mungkin, atur meja kerjamu agar selalu rapi, dan tentukan waktu khusus untuk bekerja terhadap tujuanmu tersebut. Lingkungan yang terorganisir akan memudahkanmu untuk tetap fokus dan mengurangi godaan untuk malas. Dan yang paling penting, ingatlah untuk memberi reward pada diri sendiri atas kemajuan yang telah dibuat. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti menonton episode dari serial favoritmu setelah mencapai target mingguan. Atau mungkin pergi makan malam di restoran yang kamu sukai setelah mencapai milestone penting. Reward ini akan membantu meningkatkan motivasimu dan membuat proses pencapaian tujuan terasa lebih menyenangkan. Jadi, mari kita buang jauh-jauh kemalasan itu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan tidak melakukan apa-apa. Ambil langkah pertama hari ini dan biarkan setiap langkah kecil tersebut membawamu lebih dekat ke impianmu. Kita semua memiliki potensi untuk mencapai hal-hal hebat. Jangan biarkan kemalasan membunuh ambisi yang bisa membawa kita ke sana. 2. Iri dan dengki akan membunuh kedamaianmu. Kedua, kita akan membahas tentang iri hati dan dengki, 2 emosi yang jika dibiarkan bisa mempengaruhi kebahagiaan dan kedamaian batin kita secara drastis. Iri dan dengki seringkali timbul ketika kita membandingkan pencapaian atau kehidupan kita dengan orang lain. Di era media sosial seperti saat ini, sangat mudah untuk melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan merasa kita kurang beruntung atau kurang sukses. Namun, apa yang sering kita lupakan adalah bahwa media sosial hanya menampilkan highlight reel dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cerita dengan semua suka dan duka mereka. Membandingkan diri kita dengan potret yang tidak lengkap ini hanya akan menyebabkan perasaan tidak puas dan tidak bahagia yang berkelanjutan. Untuk mengatasi iri dan dengki, langkah pertama adalah mengakui emosi tersebut. Sadarilah ketika kamu mulai merasa iri dan tanyakan pada diri sendiri apa pemicunya. Apakah ini karena postingan seseorang di Instagram? Atau karena pencapaian rekan kerja? Mengenali pemicu bisa membantu kita mengendalikan emosi tersebut dan tidak membiarkannya menguasai diri kita. Selanjutnya,
Arahkan fokusmu kembali ke diri sendiri dan ke pencapaian pribadimu. Buatlah daftar hal-hal yang telah kamu capai dan bersyukurlah atas segala yang kamu miliki. Ini bukan hanya tentang materi, tapi juga kesehatan, keluarga, dan teman. Bersyukur akan membantu mengalihkan perspektifmu dari apa yang tidak kamu miliki menjadi apresiasi atas apa yang sudah ada. Tambahan lagi, coba kembangkan mindset pertumbuhan. Daripada iri terhadap keberhasilan orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Atau, bagaimana saya bisa tumbuh melalui pengalaman ini? Mengubah iri menjadi inspirasi bisa memotivasimu untuk bekerja lebih keras dan mencapai versi terbaik dari diri sendiri. Terakhir, latih mindfulness dan meditasi. Kedua praktik ini bisa sangat membantu dalam menenangkan pikiran dan mengurangi perasaan iri dan dengki. Dengan meditasi, kita belajar untuk mengamati emosi kita tanpa harus bereaksi secara berlebihan terhadapnya. Ini membantu kita mendapatkan kedamaian dalam dan membuat kita lebih menerima diri sendiri dan keadaan yang kita alami. Jadi, ingatlah bahwa iri dan dengki tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Dengan bekerja untuk mengatasi perasaan ini dan mengembangkan rasa syukur serta fokus pada pertumbuhan pribadi, kita dapat melestarikan kedamaian batin dan hidup lebih bahagia. Mari kita buat hidup ini penuh dengan energi positif dan bersih dari perasaan yang dapat menguras emosi kita. 3. Kemarahan akan membunuh kebijaksanaanmu. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan ketiga yang dapat merusak kehidupan kita. Kemarahan. Emosi ini, jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengaburkan penilaian kita, merusak hubungan, dan menghilangkan kebijaksanaan yang kita miliki dalam menghadapi situasi sulit. Kemarahan sering kali timbul ketika kita merasa diserang, dikhianati, atau ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi. Reaksi spontan kita mungkin adalah meluapkan kemarahan tersebut. Tetapi, ingat, saat kita kehilangan kesabaran, kita juga kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Untuk mengelola kemarahan, pertama-tama, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda awal ketika kemarahan mulai berkembang di dalam diri kita. Ini bisa berupa peningkatan detak jantung, rasa panas di wajah atau dada, atau mungkin rasa frustrasi yang mendalam. Mengenali tanda-tanda ini bisa membantu kita mengambil langkah untuk menenangkan diri sebelum kemarahan berubah menjadi ledakan. Salah satu cara efektif untuk menenangkan diri adalah dengan teknik pernapasan dalam. Cobalah teknik ini. Tarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Pernapasan dalam tidak hanya membantu menormalkan detak jantung, tetapi juga memberikan jeda yang kita butuhkan untuk merespons dari tempat yang lebih tenang dan terkendali. Selanjutnya, praktikkan refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa marah dan apa yang sebenarnya ingin saya capai dengan reaksi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu mengarahkan kita dari hanya bereaksi menjadi lebih bijaksana dalam menanggapi situasi tersebut. Kadang-kadang, hanya dengan memahami penyebab marah kita bisa melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih konstruktif. Juga, jangan lupa untuk mencari jalan damai dalam konflik. Komunikasi adalah kunci. Berbicaralah tentang perasaanmu dengan cara yang terstruktur dan tidak menyerang. Gunakan kalimat yang memulai dengan "saya merasa" daripada menuduh atau menyudutkan orang lain. Hal ini membantu dalam membina dialog yang konstruktif dan menghindari eskalasi konflik. Ingat, kebijaksanaan tidak hanya tentang memiliki pengetahuan, itu juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat pilihan yang membawa kedamaian dan hasil yang positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan belajar mengendalikan kemarahan, kita tidak hanya memelihara hubungan yang lebih sehat, tetapi juga membuka jalan bagi kebijaksanaan untuk memimpin tindakan kita. Jadi, mari kita ambil kendali atas emosi kita dan tidak membiarkan kemarahan menguasai kebijaksanaan yang bisa membimbing kita melalui tantangan hidup. Langkah-langkah kecil untuk mengelola emosi kita hari ini dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup kita di masa depan. 4. Ketakutan akan membunuh mimpi-mimpimu. Terakhir,
kita akan membahas tentang bagaimana ketakutan bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencapai impianmu. Rasa takut seringkali muncul dalam berbagai bentuk, seperti takut akan kegagalan, takut akan penolakan, atau bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Ketakutan ini, jika dibiarkan, dapat menghentikan kita dari mengambil langkah berani yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi. Ketakutan terhadap kegagalan mungkin adalah yang paling umum. Banyak dari kita menghindari mengambil risiko atau mencoba hal baru karena takut tidak berhasil. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Alih-alih melihat kegagalan sebagai hambatan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapinya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Apakah itu rasional? Apa yang akan terjadi pada skenario terburuk? Biasanya, ketika kita mulai memecah ketakutan ini, kita menemukan bahwa konsekuensi dari kegagalan tidaklah sefatal yang kita bayangkan. Setelah kamu memahami ketakutanmu, buatlah rencana untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum karena takut ditolak atau diejek, mulailah dengan berbicara di depan teman atau keluarga. Lalu, naikkan secara bertahap ke kelompok yang lebih besar. Latihan dan persiapan bisa membantu mengurangi ketakutan dan membangun kepercayaan diri. Selain itu, visualisasikan kesuksesan. Teknik ini melibatkan membayangkan diri sendiri mencapai tujuanmu dengan sukses. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga membantu dalam mengurangi perasaan takut. Visualisasi positif ini memberikan gambaran mental bahwa apa yang kamu impikan bisa terwujud dan ini sangat kuat. Terakhir, jangan lupa untuk mendukung diri sendiri dengan jaringan yang kuat. Bicarakan tentang ketakutanmu dengan teman, keluarga, atau mentor. Mereka dapat memberikan dukungan, wawasan, dan bahkan mungkin solusi yang tidak kamu pertimbangkan sebelumnya. Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi ketakutan. Menghadapi ketakutan mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah langkah esensial dalam mewujudkan mimpi. Ingat, keberanian bukan tentang tidak adanya ketakutan, melainkan tentang bagaimana kamu menghadapi ketakutan tersebut dengan kepala tegak. Jangan biarkan ketakutan merampas mimpi yang bisa membawamu ke tempat-tempat baru dan pengalaman yang memperkaya kehidupan. Ambil langkah berani hari ini dan biarkan tiap langkah kecil itu membawamu lebih dekat ke pencapaian mimpi-mimpimu. Itulah keempat kebiasaan yang bisa secara perlahan merusak berbagai aspek kehidupanmu tanpa kamu sadari. Kemalasan yang menghambat ambisi, iri hati yang mengganggu kedamaian, kemarahan yang merusak kebijaksanaan, dan ketakutan yang menghancurkan mimpi, semua dapat diatasi dengan kesadaran dan tindakan yang tepat. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu menemukan tips ini berguna, tolong berikan kami like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari kami. Kami ingin mendengar pendapat dan ceritamu, jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah tentang pengalamanmu menghadapi kebiasaan-kebiasaan ini atau cara-cara yang telah kamu temukan efektif untuk mengatasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berjuang, jangan biarkan kebiasaan buruk menghalangi jalurmu menuju sukses dan kebahagiaan. Selamat melangkah maju dan menciptakan perubahan positif dalam hidupmu.